Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Mari kita awali permenungan kita pagi ini, Minggu Paskah ketiga, 26 April 2020, dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tema renungan kita pagi ini adalah kembali ke Yerusalem. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan 35. Biasanya seorang anak yang sekolah di tempat yang jauh dari orang tua dan tinggal di asrama, sehari sebelum liburan kembali ke rumah, hampir pasti tidak akan tidur karena ada rasa sukacita yang tidak bisa dilukiskan. Kembali ke rumah berarti kembali ke kebahagiaan yang terasa hilang dalam tanda petik saat berbulan-bulan berpisah dari orang tua. Ternyata tanpa dia sadari, orang tua adalah sumber sukacita, sumber kebahagiaan. Pengalaman dua murid Emmaus yang kembali ke Emmaus karena gurunya wafat berbanding terbalik. Mestinya mereka betah di kampungnya. Mestinya mereka bergembira saat berjumpa dengan orang tua dan tidak ingin diusik oleh kepentingan lain. Namun saat Yesus hadir di tengah mereka, sukacita bersama orang tua menjadi sirna. Mereka digerakkan oleh daya baru untuk kembali ke Yerusalem. Mereka seakan melupakan sukacita bersama orang tua. Mereka melupakan angan-angan untuk hidup di kampung halamannya, bergembira dengan teman-temannya, bernostalgia dengan teman-temannya, berkelana ke tempat-tempat yang pernah disinggahi, dan seterusnya. Kehadiran Yesus mengubah cara pandang mereka tentang sukacita itu. Mereka kembali ke Yerusalem sesaat setelah berjumpa dengan Yesus. Mengapa kedua murid tersebut langsung mengambil keputusan untuk kembali ke Yerusalem? Atau ada apa dengan Yerusalem sehingga angan-angan sukacita kedua murid itu menjadi sirna? Karena di Yerusalem ada derita dan sukacita. Di Yerusalem ada keluarga, ada komunitas yang bisa saling berbagi derita dan sukacita. Kita juga sering mengangan-angankan kebahagiaan versi kita. Kita menghendaki macam-macam hal yang berhubungan dengan sukacita. Namun, sukacita yang kita angankan kadang berbenturan dengan realita yang tanpa kita sadari digerakkan oleh Roh Kudus untuk berani meninggalkannya. Kita digerakkan untuk berani meninggalkan angan-angan kita dan menerima sebuah realita baru, di mana sukacita itu diraih lewat pengorbanan, termasuk mengorbankan nyawa. Yesus yang bangkit menggerakkan siapa saja yang percaya untuk meninggalkan kenyamanannya dan memulai sebuah perjalanan baru untuk meraih sukacita yang dalam tanda petik tidak diangankan. Karena sukacita dalam Yesus harus melewati derita dan pengorbanan. Dan di Yerusalem adalah puncak dari jalan menuju sukacita itu. Di sana ada kebahagiaan, tetapi juga ada salib. Di sana ada kematian, tetapi juga ada kebangkitan. Karena itu, tanpa ragu kedua murid Emmaus kembali ke Yerusalem. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem.
Lukas pasal 24 ayat 33. Perjumpaan dengan Tuhan selalu mematikan ego dan ketakutan. Tuhan mengubah sebuah ketakutan menjadi keberanian, kebutaan menjadi melek. Dia membuka mata kita untuk melihat realita yang paradoks dan menanamkan pengertian bagi kita agar memahami realita itu dengan benar dan menghidupinya dengan pasrah. Kita dididiknya untuk melihat bahwa iman akan Dia melewati sebuah proses yang panjang agar tidak takut menjadi martir. Karena puncak Golgota hanya bisa diraih lewat setiap langkah yang tak terlepas dari beban salib. Dan dalam tanda petik, upah salib adalah Yerusalem surgawi. Adakah kita berani seperti kedua murid Emmaus yang tanpa ragu kembali ke Yerusalem? Kita bercermin pada pengalaman dua murid Emmaus saat berjumpa dengan Sang Sabda setelah kebangkitannya. Kedua murid itu menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Lukas pasal 24 ayat 35. Saudaraku terkasih, kembali ke Yerusalem adalah sebuah gerakan roh, bukan sekadar niat dan tekad manusia. Salam Cornovum, hati baru. Dia yang selalu memampukan kita untuk memaknai setiap realita kehidupan kita, senantiasa memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.